Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan model coaching. Perkenalkan, nama saya Emma. Sebelum kita dimulai, silakan untuk Ibu Kos dan Bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih Bu M. Perkenalkan, nama saya Yeti Nuraini, asal sekolah dari SD Negeri Budi Asih. Saya mengajar di kelas 4. Saat ini saya berperan sebagai coach. Terima Terima kasih. kasih. Perkenalkan, nama saya Zulkarunia. Saya sekolahnya dari SMK 1 Rongga. Dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di sini dan saya akan bertanya baik untuk Ibu atau Bapak, bagaimana nih persiapan untuk coachingnya? Alhamdulillah Bu, saya telah menanyakan permasalahan kepada Pak Zul ya, permasalahan yang dihadapi. Beliau itu adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris yang memiliki permasalahan di mana kebanyakan murid yang ia ajar tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah. Yang seharusnya murid sudah ada dasar ketika mereka belajar bahasa Inggris di satuan pendidikan sebelumnya. Baiklah, Ibu coaching, Ibu udah siap untuk coaching hari ini? Ya, siap. Siap. Oke, kalau begitu saya persilahkan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mencatat permasalahan di hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Izin Pak Jul ya, nanti bisa saya sambil mencatat poin-poin penting ya, dan izin sambil Enggak, Bu. merekam. Ya, terima kasih Pak Jul. Silakan Pak Jul. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Zul. Alhamdulillah Pak Zul. Ada apa ya? Kayaknya saya lihat Pak Zul ini tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak Zul. Sangat senang saya bisa membantu Bapak. Ya. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya, Bu? Insya Allah dengan senang hati, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Mudah-mudahan ya bisa Pak Zul. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi gitu, Bu. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini ada solusi atau pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi gitu, Bu. Oh iya, memangnya masalah seperti apa ya Pak yang sedang Bapak hadapi sehingga Bapak terlihat seperti murung sekali? Begini, Bu, saya kan mengajar bahasa Inggris ya, Bu ya, Ya, di SMK. Nah, kebanyakan murid saya yang saya ajar itu tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah, Bu. oh Yang begitu. mana kan seharusnya minimal dasar-dasar mah harusnya mereka sudah kuasai, karena kan mereka belajar bahasa Inggris juga gitu, Bu, selama mereka di SMP gitu. Oh begitu. Bisa diberi contoh bagaimana, yang bagaimana gitu contohnya, yang rendahnya itu? Contohnya ketika saya mengajar dan sedang mempelajari tentang reading gitu ya, Bu, membaca. Ya, Kebanyakan murid bahkan belum bisa membaca bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris itu apa yang ditulis dengan yang dibaca kadang memang tidak sama. Namun ya. serendah-rendahnya juga murid yang belajar bahasa Inggris minimal mereka membaca hurufnya aja gitu, Bu. Kayak contohnya seperti ini. Tadi ada kata anyone. Ada kata anyone, serendah-rendahnya siswa murid itu dia paling banter akan membaca. Ketika mereka belum tahu, mereka akan membaca any one gitu ya. Ya. Tapi pada
perkataannya ini malah dibaca enyon, Bu. Saya kan kaget. Gitu. Oh iya. Iya. Serendah itu loh. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari murid tersebut? Yang Ya saya Erinon jadi kaget, Erinon. Bu. Masa setingkatan SMK membacanya masih seperti itu? Selanjutnya itu kan kayak terlalu bahasa Indonesia sekali gitu. Seperti mereka itu belum bisa membedakan mana pembacaan bahasa Indonesia, mana pembacaan bahasa Inggris gitu, Bu. Dan saya juga jadinya sedih gitu melihat murid-murid saya yang masih seperti ini. Kalau Pak Zul itu maaf ya, kalau Pak Zul mengajarnya dari kelas berapa? 10 sampai 10, Bu, 10? saya di kelas 10 10 atau ya. 11 atau 12? Saya di kelas 10, Bu, di kelas 1. Oh, sinyal. Jadi kalau di kelas 10 itu kan yang masih murid baru gitu ya, yang memang baru keluar dari SMP gitu. Ya. Lalu selama ini pembelajaran yang seperti apa yang telah Bapak lakukan? Ya, saya mengajar seperti biasanya, Bu, menuntun murid, menyampaikan materi pembelajaran sampai tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Seperti itu saja, Bu. Lalu apa strategi atau media yang Bapak gunakan sudah beragamkah atau? Nah, kalau sekarang siswa-siswa yang saya dapati seperti ini, saya harus bekerja lebih keras sepertinya, Bu. Saya harus menyiapkan, merencanakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan menggunakan media-media digital. Saya rasa itu akan efektif, Bu, untuk mengembangkan minat anak mengenai pelajaran bahasa Inggris gitu. Oh, iya. Apakah selama ini sudah pernah Bapak coba dengan menggunakan itu yang media yang lain? Alhamdulillah, Bu, saya sudah pernah coba dan meskipun sepertinya belum maksimal, Bu, karena memang terkendala satu dan lainnya gitu, Bu. Iya, iya. Apakah ada kendala juga dalam sarana prasarana yang ada di sekolah Nah itu, dengan Bu, jadi di sekolah saya itu muridnya kalau sekarang belajar menggunakan HP gitu ya, eh, kadang ada masih banyak atau ada beberapa siswa yang dari kelasnya itu ada di kelas beberapa tidak memiliki HP gitu, tidak memiliki gawai. Selanjutnya kami masih terkendala mengenai koneksi internet gitu, Bu. Jadi kadang siswa punya HP tapi nggak punya paket data kuota? gitu. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira rencana Bapak untuk bisa supaya kompetensi anak bisa meningkat, apa yang Bapak Zul rencanakan? Nah, saya juga merencanakan, Bu, akan melakukan pembiasaan baik gitu ya, Bu, seperti apa namanya, saya akan menuntun, mengarahkan murid untuk mulai sering mendengarkan lagu bahasa Inggris atau mungkin juga menonton film-film bahasa Inggris. Karena dengan Iya, seperti itu mereka akan menjadi tahu suatu kata, bunyinya seperti apa dan lain sebagainya, Bu. iya. Baik-baik Pak Zul. Kalau menurut Pak Zul, eh, kondisi ideal yang bagaimana yang Bapak Zul inginkan? Misalkan kondisi anak kalau sekarang dinilai dari 1 sampai 10. Eh, tahap sekarang anak berada di level berapa dan yang kondisi ideal yang Bapak inginkan dalam level berapa? Kalau levelnya 1 sampai 10 ya mungkin anak murid saya sekarang itu baru sampai 1 atau 2 gitu, Bu. Sementara untuk tingkatan SMA, SMK seharusnya minimal ada di level 6 gitu, Bu. Saya rasa kalau misalkan semuanya sudah ada di level 6, pembelajaran bahasa Inggris itu akan lebih efektif gitu, Bu, lebih ideal juga. Iya, iya. Apa ada hal lain yang akan Bapak lakukan gitu
dalam rencana selain yang tadi Bapak ungkapkan? Mungkin sekarang terbayang lagi? Hmm, sepertinya saya akan membuat ini Bu, English Communication Club gitu ya. Iya, Kayak apa iya. namanya? Kayak klub bicara belajar bahasa Inggris Oh, gitu. oh, klub Mudah-mudahan English Club mungkin ya? ya English Club mudah-mudahan bisa menjaring sama anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris gitu. Iya, baik, baik, bagus Pak Jo. Ya, eh, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, selanjutnya mungkin saya akan menerapkan ide-ide atau rencana-rencana yang saya sudah ungkapkan barusan sama Ibu. Iya, iya. Alhamdulillah dengan ngobrol kita ini saya jadi banyak dapat ide nih Bu, alhamdulillah. Terbuka ya, Iya. terbuka lagi. Iya, iya. Alhamdulillah Pak Zul. Ya mungkin sekarang sudah di akhir sesi coaching kita. Eh, Bagaimana perasaan Pak Zul sampai saat ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lebih lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya itu memang ide-ide sudah banyak, rencana-rencana itu sudah banyak, namun masih saya pendam gitu karena saya takut Bu. Tapi dengan dukungan dari Ibu barusan, Alhamdulillah itu meningkatkan rasa percaya diri saya Bu untuk memberikan yang pelayanan yang terbaik bagi murid. Iya, baik Pak Zul. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Zul untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, mungkin yang pertama saya butuh dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya, Iya, iya. terutama sesama guru bahasa Inggris supaya satu visi gitu. Selanjutnya saya juga butuh dukungan dari pimpinan terkait sarana dan prasarana kegiatan belajar di kelas seperti gawai dan koneksi internet gitu Bu. Wi-Fi mungkin ya seperti itu. Ya gitu. Emang selama ini belum ada Pak Zul di sana? Ada, hanya saja aksesnya terbatas gitu Bu. Kalau misalkan dengan murid yang banyak, ketika semua mengakses itu internetnya malah jadi down gitu. Jadi Oh iya. memang belum disesuaikan untuk murid. Alhamdulillah Pak Zul, tahapan-tahapan coaching kita sudah kita laksanakan. Eh, Terima kasih atas waktunya. Semoga harapan-harapan Pak Zul, rencana Pak Zul bisa terwujud. Nanti kapan kita bertemu lagi ya Pak Zul untuk melihat rencana aksi yang telah Pak Zul rencanakan? Mangga Bu, atau 1 atau 2 minggu ke depan boleh? Baik, baik ya, ya. Kita rencanakan 2 minggu lagi ya untuk bisa melihat action plan Pak Zul, progresnya bagaimana ya Pak Zul. Saya tunggu Baik Bu. ya. Oke, mungkin hanya sampai sini Pak Zul. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat dan berguna untuk kita, untuk kemajuan anak didik kita. Ya, mungkin Amin, amin. ya Saya diakhiri juga terima saja. kasih banyak Bu untuk waktunya, udah mau dengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang lebih baik ke Amin, depannya dalam amin. memberikan pelayanan. Amin, amin. Begitu sih Pak Jul ya. Terima kasih. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak Ibu. Setelah tadi saya mendengarkan coaching dari Bapak dan Ibu, alhamdulillah coachingnya begitu bagus. Tapi di sini ada yang perlu saya tanyakan terhadap Ibu. Iya, Bagaimana Ibu cukup dengan coaching ini? insya Allah cukup Bu M. Oh iya, Iya, alhamdulillah ya. iya, Semoga selalu ada manfaatnya buat kita semua. Tapi di sini berdasarkan coaching tadi, apakah selama proses coaching sudah teridentifikasi permasalahannya yang dialami coaching itu sendiri, Bu? iya. Permasalahannya yang tadi dari Pak Jul atau dari Ibu, apa itu sudah semuanya teridentifikasi? Ya sudah Bu M. Tadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Zul itu kebanyakan murid yang ia ajar tingkat kemampuan Inggrisnya sangat rendah. Yang seharusnya murid sudah ada dasar ketika mereka belajar bahasa Inggris di satuan pendidikan sebelumnya.
Iya. Dan tadi Pak Zul sudah mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan beragam media sehingga anak bisa lebih tertarik gitu ya dengan beragam media tersebut interaktif ya. Dan Ya. beliau juga akan bekerja sama mungkin dengan pihak sekolah untuk bisa membuat jaringan wifi gitu ya supaya anak didiknya bisa memperoleh fasilitas yang bisa mendukung. Ya, berarti alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ya, kompetensi di Sumai ini sudah terlihat ya. Kompetensinya yang tadi mungkin Pak Jul dengan cita-cita Pak Jul, dengan keinginan Pak Jul yang begitu bagus, dengan levelnya mungkin Pak Jul dari level satu dia langsung pingin ke level yang tertinggi. Berarti itu sudah teridentifikasi dengan baik ya Bu ya. Dan insya Allah. mungkin untuk pertemuannya tidak cukup hari ini ya Bu ya. Jadi Ya, mungkin nanti kita beberapa minggu lagi atau beberapa kalau ada kesempatan dan waktu mungkin kita, akan bercoaching lagi dan mempertanyakan apa tujuan dan hasilnya itu apakah sudah tercapai oleh Pak Jul atau belum. Mungkin begitu ya, Bu, ya di sesi ya, coaching ya, ini saya ucapkan terima kasih buat Ibu dan Bapak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Mungkin ya. izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Em. Sama-sama Ibu.